Perhatian, perhatian, ibadah anak segera dimulai. Yuk perhatikan tata cara ibadah sebagai berikut. Siapkan Alkitab dan alat tulis. Ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Jangan makan dan minum ya. Semangat dan sungguh-sungguh saat berdoa dan memuji Tuhan. Selalu fokus saat firman Tuhan disampaikan, dan untuk kelas Yakub sampai Petrus, jangan lupa untuk mencatat firman Tuhan ya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Halo. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah anak pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya yuk, lipat tangan dan tutup mata. Kak Tipi akan memimpin doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan, meski masih online, tapi kami tetap bersuka cita karena kami percaya Tuhan Yesus tetap ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri yuk. Oke, ya kita mau memuji Tuhan, kita mau bergerak ya. Gerakan badan kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yeay! Hebat, luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik sudah capek? Belum. Belum ya, masih baru satu lagu. Nah, sekarang kita mau sambung pujian kita. Seperti ada seorang tokoh Kak, dia itu suka sekali memuji Tuhan. Siapa namanya kira-kira? Daud. Betul, namanya adalah Daud. Kita mau memuji Tuhan seperti Daud ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
pujian firman Tuhan. Firman Tuhan dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan. Firman Tuhan dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, untuk doa firman, Kak Edo akan memimpin doa ya. Adik-adik siap-siap berdoa. Yuk tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Kalau pagi ini kami masih boleh beribadah Tuhan, kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, apa kabar anak-anak? Biarlah kesehatan yang dari Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah anak. Walaupun kita masih harus mengadakan ibadah anak secara online, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bersemangat dan kita tetap bersukacita. Nah, anak-anak, seringkali kita itu mendengar nasihat dari mama papa kita. Ya, apalagi hari-hari ini kalau kita mau keluar, mama bilang, "Hei, jangan lupa maskernya dipakai." Atau mungkin kalau kita mau bermain, kita diberi nasihat ya oleh mama atau papa, jangan suka berkerumun dan sebagainya. Tapi kita seringkali berpikir, ih mama ini cerewet banget sih, papa ini kok melarang-larang aku terus sih. Ataupun kita seringkali memaksakan kehendak kita. Ayo, ada enggak yang seperti itu? Hah? Ya, dijawab saja sendiri di rumah ya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai menghormati orang tua. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah siapakah orang tua itu? Nah, ada yang tahu? Siapa orang tua itu? Nah, orang tua bisa mama atau papa yang ada di rumah ya, ataupun bisa juga orang yang lebih tua ya dari kita. Bisa kakak kita, bisa kakek nenek, atau juga bisa guru kita, baik di sekolah maupun kakak-kakak pengajar di sekolah minggu. Nah, kemudian yang kedua,
Mengapa kita harus menghormati orang tua? Ya, mengapa kita harus menghormati orang tua? Yang pertama, karena menghormati orang tua adalah perintah Allah atau tertulis dalam Alkitab. Yuk, kita buka Alkitab kita. Semuanya sudah menyiapkan Alkitab kan? Iya. Yuk kita buka di Ulangan 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Ulangan 5 ayat 16. Ulangan itu ada di Perjanjian Lama ya. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita lanjut lagi di Efesus ya. Kalau Efesus itu perjanjian baru ya. Kita lanjut di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, sekarang mengapa harus menghormati orang tua? Karena yang pertama itu adalah perintah Allah, karena tertulis dalam Alkitab. Ya, tadi dikatakan bahwa kita harus menghormati orang tua. Kita harus menghargai orang tua. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Apa ya maksudnya wakil Allah? Nah, maksudnya adalah bahwa orang tua yang diberikan kepada kita itu yang akan menuntun kita kepada pengenalan akan Tuhan. Orang tua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang akan membuat iman kita kepada Tuhan Yesus itu semakin bertumbuh. Nah, jadi mengapa kita harus menghormati orang tua? Yang pertama karena perintah Allah, yang kedua karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Kemudian yang harus kita bahas selanjutnya adalah kapan kita harus menghormati orang tua? Selama kita hidup. Nah, selama kita hidup kita harus menghormati orang tua. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Yang pertama adalah taat. Wah, taat. Taat yang bagaimana? Ya, orang tua akan menuntun kita, orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Kita harus mentaati setiap nasihat. Nah, kadangkala kita merasa, mama papaku itu cerewet, banyak bicara. Nah, padahal itu adalah cara dari orang tua menyayangi kita, supaya kita ada di jalan yang benar. Kita harus mentaati, ya, apa nasihat dari mama dan papa kita, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghormati orang tua? Yaitu dengan menghargai. Ya, mungkin saat ini ya orang tua kita itu mungkin nggak sepintar kita dalam mengoperasikan gadget. Nah, tapi kita tetap harus menghargai orang tua kita. Kita menghargai setiap apa yang dilakukan oleh mama dan papa. Ya, mama itu biasanya yang bangun paling pagi, kemudian menyiapkan sarapan, kemudian membersihkan rumah dan sebagainya. Kita harus menghargai. Kemudian papa juga harus kita hargai. Kenapa? Papa itu yang selalu memberikan pimpinan yang ada di rumah kita, ya, yang ada di keluarga kita. Kita harus menghargai mama dan papa kita apapun yang dilakukan. Kemudian bagaimana kita menghormati orang tua kita? Yaitu tidak melupakan, ya. Nah, terutama tidak melupakan apa yang sudah dikerjakan oleh orang tua kita, ya. Terutama saat ini kita yang bersekolah secara daring, ya, kadang
kita itu kesulitan. Duh, bagaimana ini? Aku nggak bisa matematika ini. Aku nggak bisa ini. Kemudian orang tua kita itu yang mengajari kita. Nah, kita tidak boleh melupakan. Terutama ketika kita sudah nanti dewasa, kita mungkin tinggal di luar kota, berpisah dengan papa dan mama. Nah, kita tidak boleh melupakan orang tua. Ya, kita harus selalu ingat apa yang dikerjakan oleh orang tua kita. Kemudian bagaimana cara menghormati orang tua? Yang selanjutnya adalah selalu mendoakan. Doakan kesehatan mama dan papa. Doakan supaya mama dan papa tetap kuat ya di dalam memberikan pimpinan kepada kita. Oke, nah sekarang saya memberi contoh di dalam Alkitab. Siapa anak-anak yang selalu menghormati orang tua? Yang pertama ada Yusuf. Nah, anak-anak pasti tahu dong cerita tentang Yusuf ya. Bagaimana kisahnya? Nah, pada akhirnya itu Yusuf itu menjadi orang penting di Mesir. Nah, ketika Yusuf sudah menjadi orang penting di Mesir, ya, Yusuf tidak lupa kepada orang tuanya. Tetapi Yusuf itu ingat kepada Yakub dan kemudian mengajak Yakub untuk tinggal di Mesir. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu Daud. Nah, Daud itu sudah diurapi menjadi raja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tetap membantu ayahnya, membantu orang tuanya untuk menjaga domba-dombanya. Wah, bagus sekali ya. Dan contoh yang selanjutnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tetapi Tuhan Yesus itu tetap mau tinggal bersama dengan orang tuanya dan juga membantu orang tuanya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita contoh ya, kita contoh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini. Kita contoh Yusuf, kita contoh Daud, dan terutama kita contoh juga Tuhan Yesus yang tetap menghargai orang tuanya, yang tetap menghormati orang tuanya, tidak melupakan orang tuanya, tetap taat apapun nasihat dari orang tuanya. Nah, yang selanjutnya, apa hasil dari menghormati orang tua? Di Efesus 6 ayat 3 tadi dikatakan bahwa supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, hasil dari menghormati orang tua adalah kita mendapatkan kebahagiaan dan kita panjang umur di bumi. Artinya adalah bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang banyak, hal-hal yang panjang untuk melakukan dan untuk mencapai setiap cita-cita dan kerinduan kita. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tetap menghormati orang tua. Kalau mungkin selama ini kita sering membantah orang tua, ataupun kita tidak taat kepada mereka, atau mungkin kita tidak pernah mendoakan mereka, atau mungkin kita sering memaksakan kehendak kita kepada orang tua, mari datang kepada orang tua kita. Minta maaf kepada mereka, dan mulai sekarang belajarlah untuk menghormati mereka. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi berkat di dalam hidup kita, sehingga iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, anak-anak, ada tugas yang harus dikerjakan pada hari ini. Yang pertama untuk kelas Benyamin. Untuk kelas Benyamin ada ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di dalam Efesus 6 ayat yang kedua. Hanya kata-kata hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, untuk kelas Benyamin ayat hafalan Efesus 6 ayat 2 hanya di kata-kata hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau misalkan ada yang masih bayi, belum bisa bicara, bisa mama atau papanya atau mama dan papanya ya yang mewakili putra-putrinya. Kemudian yang kedua untuk kelas Yusuf.
Untuk kelas Yusuf, ayat hafalan di Efesus 6 ayat 2 sampai yang ketiga ya. Untuk kelas Yusuf, ayat hafalan Efesus 6 ayat 2 dan 3. Kemudian untuk yang kelas Yakub, membuat sebuah doa untuk mama papa ya, membuat sebuah doa kemudian berdoa dan di video ya, itu untuk yang kelas Yakub. Kemudian untuk kelas Yohanes dan kelas Petrus menceritakan kembali isi renungan hari ini dengan kata-kata sendiri ya. Jangan lupa untuk menceritakan kembali ada salam pembuka, sebutkan nama, dari kelas apa dan isinya apa. Ya, kalau mungkin anak-anak ada yang belum paham, nanti bisa bertanya kepada guru kelas masing-masing. Semua ini tugasnya di video dan dikumpulkan atau dikirimkan di guru kelas masing-masing paling lambat hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 8 pagi ya. Nah, kalau tugasnya belum jelas, sekali lagi nanti akan di-share di grup kelas masing-masing. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, biarlah menjadi berkat buat kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk orang tua, untuk mama, papa, untuk ayah, ibu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan menolong kami supaya kami tetap menghormati orang tua kami, supaya kami tetap mentaati mereka, supaya kami tetap mendoakan mereka, supaya kami tidak pernah melupakan orang tua kami. Tuhan juga memberkati kami semua anak-anak yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menyertai kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, memberikan segala hikmat di dalam sekolah kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tuhan juga memberkati setiap orang tua dari anak-anak-Mu, sehingga Tuhan menyertai mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga dalam setiap hal yang diusahakan dapat berhasil dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih untuk setiap pimpinan Tuhan di dalam ibadah pada saat hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.